Halo, sahabat Pokop, jumpa lagi dengan saya, Rudi Julianto, dalam channel YouTube Pokop Art. Pada kesempatan pagi ini, saya ingin sharing tentang apa itu bonsai tropis. Jadi saya kepingin memperkenalkan apa ciri-ciri atau apa tuntunan membuat sebuah bonsai tropis. Nah, ini kebetulan ada bahan yang ada bonsai yang saya pikir gayanya tropis banget, karena ini terlihat seperti pohon natural yang biasa kita lihat di sekitar kita. Kebanyakan pohon seperti pohon trembesi atau pohon asem atau ya jenis-jenis pohon yang biasa kita lihat di sekitar kita. Nah, yang menarik pada pohon ini adalah dari awal saya memanfaatkan semua kekuatan tumbuh untuk dirangkai menjadi perantingan-perantingan atau kelompok-kelompok perantingan. Ya, keindahan yang dicapai adalah keindahan yang bisa dirasakan, bukan keindahan yang hanya dilihat visual. Dari di dalam bonsai kita mengenal dua pencapaian keindahan. Ya, seperti semua kita tahu bahwa semua seni adalah tujuannya membuat keindahan. Baik itu seni musik, seni tari, seni rupa dan lain-lain, ujung-ujungnya adalah membuat keindahan. Nah, keindahan di dalam bonsai bisa dicapai lewat dua pendekatan. Yang satu pendekatan idealisasi menurut manusia, yang satu pendekatan idealisasi menurut alam. Nah, kebetulan saya adalah seorang seniman bonsai yang mempunyai pedoman atau konsep bahwa membuat keindahan itu harus sesuai dengan kaidah alam. Ya, jadi saya boleh mengatakan bahwa alam itu adalah guru. Alam saya adalah guru saya. Atau kalau kita kebetulan saya tinggal di alam tropis, yaitu alam tropis lah yang saya ambil kaidah-kaidahnya. Jenis-jenis pohon yang spesies tropis pula yang saya ambil untuk dijadikan objek karya saya. Ini adalah jenis santigi. Banyak yang bilang santigi pasir. Nah, sekarang sekalian saya akan sedikit bercerita tentang opini saya tentang pohon santigi. Setelah beberapa tahun saya bergelut dengan jenis pohon ini, yaitu santigi atau Pempis acidula, akhirnya saya mengerti siapa dia atau bagaimana cara menangani yang baik pohon santigi, mulai dari mendapatkan bahan atau menanam dari biji ataupun stek cangkok dan lain-lain, bagaimana kita harus menanganinya. Itu saya sudah hafal betul cara-caranya. Kali ini saya tidak akan berbicara masalah itu, tetapi sekilas saya akan memberikan sebuah opini saya tentang jenis santigi. Jadi banyak di kalangan teman-teman pebonsai risau atau mempertanyakan, ini pasir atau ini karang, ini santigi pasir atau santigi karang. Nah, sambil begitu sambil
seolah-olah mendiskreditkan salah satu jenis, yaitu jenis pasir. Oh, kalau pasir daunnya tidak bisa kecil, kalau pasir tidak bisa rapat daunnya. Nah, inilah yang ingin saya sedikit luruskan, bahwa semua opini itu tidak benar adanya, karena saya sudah berpraktek dan saya sudah mengalami. Baik pasir ataupun karang sama saja, semua bisa diproses menjadi kerapatan yang sama, menjadi bonsai yang matang. Pasir pun bisa matang, bisa rapat sampai kecil, bisa. Karena pada dasarnya kan sama, dia tergantung burung. Jadi kalau burung menjatuhkan bijinya ke pasir pantai, ya dia tumbuhnya di pasir. Kalau burung jatuhin bijinya ke karang, ya dia akan tumbuh di karang. Nah, saat tumbuh di karang dan tumbuh di pasir tentunya berbeda. Nah, inilah salah satu yang saya pegang dalam membuat bonsai. Nah, jadi kalau dia bijinya dijatuhkan burung di karang, ya tentunya tumbuhnya pohon akan berbeda. Akar akan kesulitan hidupnya. Maka kalau akar kesulitan, atas juga akan kesulitan. Artinya dia bisa meliuk tajam, bisa ekstrim, karena pergerakan ekstrim di akar untuk mencari makanan. Nah, itulah yang pernah saya ceritakan, bahwa pertumbuhan akar adalah refleksi dari pertumbuhan di atasnya. Demikian juga kalau dia hidup di pasir kebanyakan los, nggak ada batuan, jadi akar bisa tumbuh dengan leluasa. Maka kebanyakan yang tercipta di atas adalah batang-batang atau cabang yang lurus, tidak terlalu berkelok seperti yang di karang. Nah, itulah perbedaannya, tetapi jenisnya sama-sama santigi. Santigi membedakan, ada yang membedakan santigi. Kalau ada yang membedakan santigi, itu adalah varian daun, itu memang berbeda. Tetapi semua varian daun, semua kondisi apapun, baik itu dari pekarang ataupun dari pasir, hidup di pasir atau hidup di karang, sama, penanganannya sama, tidak ada berbeda sama sekali. Kapan-kapan saya akan bercerita tentang khusus penanganan santigi dari A sampai Z. Nah, ini itulah, malah ada teman saya yang bergurau, kalau dijatuhkan burung di ruko gimana, nanti jadinya santigi ruko. Ya itulah, tapi tetap santigi kan. Makanya tidak peduli saya tidak pernah memperdulikan bahan ini didapat dari pasir atau didapat dari karang atau gimana, tidak pernah, karena sama prosesnya, sama semua. Baik, nah itulah yang saya pegang. Artinya dari situ saya bisa memperoleh sebuah rumusan bahwa akar mencerminkan pertumbuhan yang atas, bahwa bagaimana karakter santigi yang tumbuh di pasir dan bagaimana karakter santigi yang tumbuh di karang. Nah, seperti contoh pohon ini, kalau pohon dengan gaya seperti ini, kemudian di sini tumbuh di atas batu, kira-kira cocok nggak? Ya kan, sama-sama santiginya, kan nggak cocok kan? Nah, ini mesti halaman yang luas. Karena apa? Ini pohon natural, pohon biasa yang hidup di tanah. Tapi kalau santigi yang untuk karang, kebanyakan yang ekstrim, yang menjuntai itu, ya kan? Nah, disinilah sebuah rumusan alam yang kita, atau kaidah alam yang kita pegang, yang saya pegang untuk dasar berkarya. Bonsai apa? Bonsai tropis. Ya, bonsai tropis tidak hanya begini, ada yang hidup di karang juga, ada yang ekstrim juga, ada yang buncin juga, ada yang semua, bahkan semua, artinya kekayaan model atau kekayaan variasi tumbuh itu banyak di tropis daripada di alam 4 musim. Oleh karena itu bersyukurlah kita, karena kita banyak menemukan atau mendapat role model dari kehidupan di alam. Nah, kembali ke pohon ini.
Ya, yang ingin saya sharingkan adalah bagaimana saya bisa memanfaatkan benar-benar semua apa yang ada. Jadi cabang-cabang yang ada ini bisa saya pakai, bisa saya manfaatkan atau saya rangkai menjadi sebuah pohon yang terlihat sangat natural. Ya, bisa dilihat agak dekat mungkin di sini susunan mahkota aja begitu carut marutnya. Ya, makanya ini yang saya sebut tidak bagus tadi. Tetapi menurut saya ini adalah sebuah keindahan yang sangat enak dilihat. Nah, sangat bagus dan sangat enak, sangat berbeda karena sangat bagus adalah pendekatan dari visual, kalau sangat enak adalah pendekatan dari perasaan, dari rasa. Nah, kalau dilihat kan sangat indah karena percabangan ini benar-benar menjalin atau terkomposisi dengan baik menjadi sesuatu yang indah. Yang indah dalam arti apa? Dalam arti sesuai dengan kaidah alam. Kalau dilihat terlihat seperti itu tadi, pohon-pohon di sekitar kita. Jadi saya membuat bonsai sangat simpel karena saya meniru alam, maka keindahannya itu bahkan bisa dinikmati oleh orang awam sekalipun. Ya, karena semua kita bukan hanya seniman bonsai, bukan hanya pencinta bonsai, orang awam pun juga sebenarnya mempunyai referensi di benak masing-masing, yaitu tentang sebuah pohon yang hidup di sekitar kita, tentang kelayakan tumbuh, tentang kebiasaan tumbuh, tentang atau kalau mau lebih spesifikkan tentang gaya-gayanya pohon hidup di alam itu sebenarnya punya referensi. Dan ketika kita sajikan sebuah keindahan yang masuk akal atau logis atau biasa ditemukan, maka si penikmat akan merasa bahwa ini indah, ini seperti di alam, ini seperti pohon tua. Nah, itulah yang saya ingin presentasikan dan itulah pesan yang ingin saya presentasikan dalam karya saya. Jadi kalau pesan saya diterima oleh penikmat, maka hasilnya kesan. Nah, kesan inilah yang ingin saya adakan ketika seseorang menikmati karya saya. Jadi bukan bagus hanya rupanya, tetapi justru saya menginginkan mempunyai kesan yang mendalam dalam rasanya. Itulah alasan kenapa saya membuat bonsai tropis, karena disinilah saya bisa mengeksplor segala keindahan, karena saya hidup di alam tropis. Dan bonsai tropis sangat kaya sekali variasi tumbuhnya, ataupun banyak sekali referensi-referensi yang bisa kita simpan atau bisa kita rumuskan, sehingga bisa suatu saat berhadapan dengan bahan kita bisa mengeluarkan semua apa yang ada dalam imajinasi kita dengan prinsip memanfaatkan kekuatan tumbuh, membuat grup masing-masing. Kalau di sini mahkota juga grup mahkota gitu. Ini yang paling utama. Ya, saya lanjutkan sedikit pruningnya. Nanti kita balik lagi setelah saya selesai pruning untuk menarik sebuah kesimpulan dari obrolan kita pagi ini. Ya, ini sudah selesai saya pruning. Kebetulan juga saya sekalian melepas extension atau talangnya. Kita akan lakukan rawatan rutin, yaitu mengganti media kurang lebih 30% di sekitar ini pot untuk dimasukkan dekasar baru dan pasir baru. Setelah itu kita pasang talang extension baru. Biasanya saya lakukan pergantian media kurang lebih antara 6 sampai 10 bulan. Nah, itu pun tinjauannya adalah kondisi pohon,
Yang kedua, kalau misalkan kondisi pohon tetap baik dalam 10 bulan, saya tetap akan melakukan pergantian media 30% di sekitar pot, karena tujuannya saya ingin memasukkan dekastar baru atau cadangan makanan baru. Oke, kembali ke pohon ini. Pohon dengan konsep bonsai tropis atau genre bonsai tropis. Ya, ini seperti tadi saya di awal ngomong bahwa pada saat saya membuat pohon ini, saya tidak yakin hasilnya akan bagus. Nah, bagus tinjauannya dari apa dulu. Kemudian, tetapi pada saat itu juga saya yakin 100% bahwa pohon ini akan indah, akan terlihat natural. Nah, itulah sebuah janji atau tujuan yang ingin dicapai dalam konsep bokop, dalam konsep membuat bonsai bokop. Jadi bagus itu sangat relatif, tetapi kalau keindahan yang natural itu hampir pasti, karena setiap orang mempunyai referensi keindahan natural. Nah, kita semua bisa sepakat seragam mengatakan bahwa bonsai ini natural, tetapi tidak semua orang mengatakan bonsai ini bagus, karena bagus itu relatif. Kalau natural itu boleh dikatakan sesuatu yang nyata, eksis, nature. Jadi seperti mungkin teman-teman sudah punya banyak referensi tentang figur manusia. Ya, kalau saya kalau saya berdiri begini, ini adalah posisi saya berdiri, orang berdiri, posisi orang berdiri. Kemudian saya kasih tema, posisi orang berdiri yang santai, maka saya akan begini misalkan. Nah, ini orang berdiri santai atau begini, sambil menikmati pemandangan. Kepala saya mau noleh sini, mau noleh situ, itu variasi. Tetapi posisi raga saya adalah orang yang sedang berdiri santai. Tetapi ketika saya mempunyai tema saya sedang berdiri dengan posisi santai, kemudian kaki saya begini. Nah, apakah ini juga sesuatu yang indah dilihat? Nah, itulah yang saya maksud dengan sebenarnya kita telah mempunyai referensi tentang natural, orang berdiri santai, tentang pohon yang hidup di alam secara naturalnya bagaimana. Oke, itu yang poinnya yang ingin saya sampaikan. Kenapa atau saya memperkenalkan bonsai tropis. Dari bonsai tropis adalah bonsai yang dibuat mengikuti kaidah atau kebiasaan hidup pohon tua yang hidup di alam tropis. Terima kasih telah menyimak video saya. Silahkan ikuti terus video-video saya selanjutnya, atau buat bagi yang baru mengenal channel Bokop, silahkan ikuti konten-konten video saya yang terdahulu.
Juga ada kurang lebih 80 video. Banyak sekali sharing-sharing dari saya tentang info, teknik, styling berbonsai. Oke, semoga bermanfaat. Mari kita membuat bonsai Indonesia, bonsai tropis. Konsepnya pokok. Salam pokok.